wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Harshinto SPD selaku penceramah pada siang hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Gamping, yang kami hormati ibu penasehat, ibu ketua, serta ibu pengurus harian ranting Aisyah Nogotirto, dan tentunya ibu-ibu jamaah pengajian Selasa Kliwon yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas kita haturkan selain syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi pungkasan dan Nabi teladan bagi kita umat Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa seringnya dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar dan menyaksikan berita-berita yang menyedihkan dan memprihatinkan akibat kemarahan seseorang. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada berita seorang bapak yang tega membanting anaknya usia 10 tahun karena marah dengan perlakuan anaknya yang tidak disengaja. Kita juga mendengar ada banyak berita percekcokan antara suami istri, antara anak dan orang tua. Beberapa hari lalu saya melihat di televisi ada seorang anak yang tega membongkar rumah orang tua kandungnya sendiri karena marah gara-gara harta, pembagian harta keluarga. Kita tidak usah menengok jauh-jauh, kita tengok diri kita sendiri. Apakah selama ini ketika kita marah itu kita sudah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya? Maka dalam kesempatan kultum kali ini saya mengambil tema kendalikan amarah, dekatkan ke surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua memiliki emosi. Emosi manusia itu ada 6. Pertama bahagia, kedua sedih, ketiga itu takut, keempat terkejut, kelima itu jijik, dan keenam adalah marah. Dan marah ini adalah emosi yang paling berbahaya di antara 6 emosi tadi. Tetapi ketika kita marah itu juga manusiawi, karena semua manusia punya emosi marah. Jangankan kita, Nabi pun di dalam Al-Quran itu digambarkan pernah merasa marah kepada kaumnya. Di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Nabi Musa itu kembali kepada kaumnya, beliau dalam keadaan marah dan sedih. Kenapa? Karena marahnya adalah karena kaumnya itu sudah menyimpang dari ketauhidan. Kaumnya menyembah patung anak sapi dijadikan berhala. Lalu di situ digambarkan wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajuruhu ilaihi. Nabi Musa sempat melempar Taurat yang dipegangnya, lalu menggenggam kepala saudaranya yaitu Nabi Harun, dihadapkan kepadanya. Nah, itu seorang nabi. Bagaimana dengan kita? Ada contoh lagi seorang perempuan, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, inni la'arifu ghadabaki wa ridhaki. Wahai Aisyah, kata Nabi, saya itu tahu kapan kamu marah dan kapan kamu tidak marah, kata Nabi. Jadi Nabi ini seorang suami yang sangat tahu ekspresi atau sangat tahu bagaimana istrinya ketika marah. Qalat, kata Aisyah, qultu, maka fata'rifu dzaka ya Rasulullah. Bagaimana engkau bisa tahu wahai Rasulullah? Lalu dalam hadis itu dijelaskan, Aisyah itu ketika marah, ibu-ibu,
beliau mengucapkan demi Tuhannya Ibrahim. Tapi ketika tidak marah, beliau mengucapkan demi Tuhannya Muhammad SAW. Nah, ini barangkali kebalikan dari ibu-ibu pada umumnya. Kalau marah, tidak malah suaminya disebut-sebut namanya, tidak pakai embel-embel mas, pak atau sayang begitu. Tapi kalau tidak marah, dikasih uang baru memanggil sayang, terima kasih pak, terima kasih mas begitu. Tapi Aisyah tidak, kebalikannya. Aisyah kalau marah tidak mau menyebut nama Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana agar kita ketika marah itu apa yang kita lakukan agar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya? Yang pertama, bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tadi di ayat 150 dilanjutkan di ayat 151. Wa qala rabbighfirli wa li akhi. Kata Nabi Musa, ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku. Karena Nabi Musa menyadari bahwa beliau tadi sempat ada rasa marah kepada kaumnya. Jadi segera memohon ampun kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Jadi kita disuruh untuk bersegera memohon ampun kepada Allah. Di situ disebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah mampu menahan apa yang menjadi sesuatu yang menyesakkan di dada atau amarah, dan orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Juga disebutkan di situ ketika orang mendolimi diri sendiri, karena kita kalau marah itu kan berarti mendolimi diri kita sendiri. Ketika orang sudah mendolimi diri sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah, langsung beristighfar kepada Allah. Apa sih yang berharga untuk kita ibu-ibu selain ampunan, pahala dari Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jur'atin a'dhamu ajran indallah min jur'ati ghaidin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Tidak ada tegukan tahu nggih? Tegukan itu seperti ketika menelan lidah sendiri. Tidak ada tegukan, kata Nabi, yang lebih besar pahalanya ketimbang tegukan ketika menahan amarah di dalam dada. Dan itu pahalanya sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, selain beristighfar adalah membaca ta'awudz. Dikisahkan dalam sebuah hadis ada dua orang yang bertikai di samping Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, saya tahu satu kalimat yang kalau mereka ucapkan akan hilang marahnya, yaitu kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga, berpindah posisi. Dalam satu hadis juga dijelaskan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau kalian itu marah dalam keadaan berdiri, duduk, kata Nabi. Fa idza dhahaba anhul ghadab, barangkali bisa menghilangkan amarah. Wa illa falyadtaji, kalau
tidak bisa, berbaringlah. Kalau perlu berbaring. Siapa tahu dengan itu marah kita menjadi hilang. Dan ibu-ibu dalam satu hadis juga dijelaskan riwayat Abu Hurairah, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarah. Jadi ibu-ibu jangan bangga kalau mampu mengangkat gas LPG 12 kilo dari warung tetangga, karena indikasi orang yang kuat bukan yang mengangkat sesuatu, tapi yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Demikian ibu-ibu 3 hal yang barangkali mudah untuk diucapkan, termasuk saya sendiri, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Yang pertama, ketika sudah marah, maka kita segera memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Yang kedua, mengucapkan ta'awud. Dan yang ketiga, berpindah posisi salah satunya. Saya tutup kultum ini dengan buat kata-kata mutiara. Apabila marah sudah memuncak di dada, maka istighfar dan ta'awudlah solusinya. Kendalikan amarah, dekatkan diri kita pada surga. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.